Halo, semua, jumpa lagi kita di mata kuliah geometri datar. Hari ini kita terhitung sebagai, pertemuan yang keenam ya. Saya harap kalian, masih dalam kondisi yang sehat dan mudah-mudahan tidak bosan dengan moda pembelajaran seperti ini gitu ya. Oke, mmm, pertama-tama saya ucapkan selamat, sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita akan, belajar tentang, metode bukti lagi gitu ya. Nah, ini kelanjutan dari materi pertemuan sebelumnya tentang postulat. Nah, hari ini kita akan belajar, 2 materi. Yang pertama itu adalah, teorema dasar tentang sudut gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua itu nanti kita akan belajar tentang hipotesis dan, eee, kesimpulan. Nah, baik, pertama, mungkin, eee, kit kita sudah belajar tentang postulat di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini, ada kaitannya gitu ya antara postulat dengan, materi yang akan disampaikan hari ini. Nah, di sini, karena judulnya itu adalah Basic Angle Theorem gitu ya. Nah, ini artinya ada kaitannya dengan teorema gitu ya. Nah, mungkin kalian sudah biasa mendengar kata teorema, karena yang paling terkenal itu adalah teorema Pythagoras gitu ya, kalau di geometri. Nah, saya yakin juga kalian, tidak akan lupa dengan teorema tersebut. Nah, ini perlu kita ketahui dulu teorema itu apa sih gitu ya. Nah, teorema itu ternyata, suatu pernyataan gitu ya, yang bila dibuktikan dapat digunakan untuk membuktikan pernyataan lain atau memperoleh hasil lain. Nah, jadi maksud dari teorema di sini adalah teorema itu, dibuktikan gitu ya dan terbukti gitu ya. Nah, ketika dia sudah terbukti, maka teorema itu bisa digunakan untuk membuktikan pernyataan-pernyataan lain gitu ya. Kenapa dia di sini dibuktikan terlebih dahulu? Ya karena dia harus benar dulu ya, dia harus terbukti benar dulu, supaya bisa digunakan untuk membuktikan pernyataan yang lain. Karena jika jika itu salah, ya ngapain dipakai gitu ya untuk membuktikan pernyataan yang lain. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan kalimat pertama di sini bahwa teorema itu, ya dia dibuktikan dulu gitu ya. Nah, setelah dia dibuktikan, baru dia dapat digunakan untuk buktikan pernyataan-pernyataan lain. Oke, keterangan selanjutnya tentang teorema adalah, masing-masing teorema dasar memerlukan penggunaan definisi dan postulat untuk pembuktiannya gitu ya. Nah, jadi di sini karena tadi, disebutkan teorema itu dibuktikan, nah jadi, bagaimana cara membuktikannya, ya dengan menggunakan apa yang sudah ada, dan memang kita sudah belajar juga tentang postulat di pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi postulat itu bisa dipakai untuk membuktikan teorema. Nah, oke. Nah, selanjutnya, jadi karena di sini kita udah mengenal beberapa istilah gitu ya, satu teorema, terus definisi, terus postulat. Nah, jadi dari beberapa istilah ini, kita akan gunakan dan kita akan katakan sebagai, suatu prinsip gitu ya, untuk memasukkan pernyataan geometri penting seperti teorema, postulat, dan definisi. Jadi maksudnya di sini adalah teorema, postulat, dan definisi ini dikatakan sebagai, prinsip gitu ya. Nah, eee, kemudian kita harus jelas juga gitu ya membedakan, eee, mencari sisi perbedaan, eee, apa yang dimaksud dengan teorema, postulat, dan definisi gitu ya. Nah, di sini saya menyajikan, contoh-contohnya seperti apa gitu ya, tapi kita harus tahu dulu postulat itu apa sih gitu kan, definisi apa, teorema apa gitu ya. Nah, dan di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bahwa postulat itu adalah pernyataan umum yang belum terbukti gitu ya. Tapi walaupun belum terbukti, eee, sam
sampai sekarang mungkin belum ada bukti yang menyatakan bahwa pernyataan itu salah gitu ya. Jadi, mmm, contohnya seperti postulat yang ada di minggu kemarin itu adalah, keseluruhan adalah jumlah dari bagian-bagian gitu ya. Nah, kalau kita lihat mau kita buktikan seperti apa, eee, itu pernyataan umum gitu ya. Tapi gimana cara membuktikannya? Nah, itu makanya di sini dikatakan pernyataan umum yang belum terbukti. Tapi walaupun belum terbukti, pernyataan itu belum ada bukti yang menyatakan itu salah gitu ya. Nah, itulah, postulat. Nah, oke di sini contoh dari postulat itu, nah ini, saya ambil contoh di situ adalah 1 jam sama dengan, 60 menit gitu ya. Nah, di sini, eee, ini postulat gitu ya contohnya. Nah ini, untuk membandingkan antara postulat, definisi, dan teorema kalian perlu, contohnya seperti apa gitu ya. Nah jadi, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah ini merupakan pernyataan umum gitu ya. Nah walaupun di sini pernyataan umum, tapi, belum belum ada bukti yang menyatakan pernyataan ini salah gitu ya. Nah jadi walaupun dia belum terbukti, nah tapi Eee, yang dianggap semua orang tentang 1 jam itu, ya 60 menit gitu ya. Jadi di belahan bumi manapun, ke kalian bisa bertanya dengan orang siapapun gitu ya, kalau 1 jam itu semuanya mengakui itu sama dengan 60 menit gitu ya. Nah jadi itu postulat gitu ya. Nah sekarang kita ke definisi. Nah, definisi itu adalah pernyataan tentang makna gitu ya. Nah, pernyataan tentang makna di sini contohnya itu adalah jam, merupakan petunjuk waktu gitu ya. Jadi jam itu, digunakan untuk, menunjukkan waktu tertentu gitu ya. Nah, itu kan pernyataan, pernyataan yang memberikan makna terhadap, jam gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kepada teorema. Nah, teorema ini seperti yang tadi ada di slide sebelumnya, teorema itu adalah pernyataan yang dibuktikan gitu ya. Nah, oke, teorema itu, di sini saya contohkan selisih waktu antara Jakarta dan Medan adalah 2 jam gitu ya. Nah, jadi, seperti yang ada di slide sebelumnya, kita lihat di sini contoh dari teorema itu di dalamnya itu, bisa membuktikan teorema itu dengan menggunakan definisi, juga dengan menggunakan postulat gitu ya. Nah jadi, definisi itu menunjukkan waktu gitu ya, jam adalah petunjuk waktu, nah selisih waktu. Jadi untuk membuktikan teorema itu ya kita bisa melihat dari petunjuk waktu yang ada di, eee, Medan jam berapa sekarang misalkan ya, di Jakarta jam berapa sekarang. Nah kita bandingkan, nah itulah yang merupakan selisih gitu ya. Jadi apakah, selisih antara Jakarta dan Medan adalah 2 jam ini merupakan teorema atau bukan, ya itu perlu dibuktikan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia terbukti, nah itulah yang dikatakan dengan teorema gitu ya. Ya kalau tidak terbukti ya berarti bukan bukan teorema gitu ya. Nah itu sekedar contoh untuk, 3, istilah postulat, definisi, dan teorema gitu ya. Nah, jadi perlu diingat lagi kalau teorema itu ada definisi yang bisa kita gunakan gitu ya, ada postulat di dalamnya gitu ya. Nah, jadi itulah, mmm, apa ya, teorema itu ya bisa dibuktikan dengan dua 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 hal tersebut gitu ya. Bisa dengan postulat, bisa dengan definisi. Nah, jadi poin yang disampaikan di pertemuan kali ini adalah, karena di sini tentang basic angle theorem. Nah, jadi, terkait dengan teorema-teorema dan bagaimana, teorema itu memuat definisi dan postulat gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita kita beralih ke prinsip. Nah, ini dikatakan prinsip di sini, itu artinya tadi seperti yang ada di slide sebelumnya itu bahwa yang dikatakan
prinsip itu adalah istilah yang menunjukkan, eee, 3 hal tadi ya, 3 hal tadi itu adalah postulat, definisi, dan teorema gitu ya. Nah, eee, di sini, yang pertama itu prinsip yang pertama itu adalah semua sudut siku-siku kongruen gitu ya. Nah, untuk prinsip yang pertama ini gambarnya ya, ya ada sudut A, sudut siku-siku, dan sudut B juga sudut siku-siku gitu ya. Nah, itu prinsip ya. Nah, yang kedua, semua sudut lurus kongruen gitu ya. Nah, itu juga prinsip. Nah, ini gambarnya bisa kalian lihat di yang C dengan yang D di sini ya. Nah, jadi ini ada 2 buah sudut, sudut lurus. Nah, itu dikatakan kongruen ya, kalian bisa lihat di situ, mmm, eee, ju derajatnya sama gitu ya. Nah, oke, kemudian, eee, prinsip yang ketiga gitu ya. Nah, prinsip yang ketiga di sini, komplemen dari sudut yang sama atau kongruen adalah kongruen. Nah, ini, mungkin bisa membingungkan gitu ya, kalimat dari prinsip yang ketiga ini, tapi sebetulnya, kalimat ini bisa dipecah gitu ya, bisa dipecah menjadi 2 buah bagian. Nah, bagian yang pertama itu adalah komplemen dari sudut yang sama adalah kongruen gitu ya. Nah, jadi, mmm, itu, yang komplemen dari sudut yang sama adalah kongruen ini bisa kalian lihat pada gambar yang ada sudut A, X, dan B di sini ya. Nah, mmm, di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang, komplemen sudut ya, sudut komplemen ya. Nah, jadi kita perlu ingat lagi, sudut komplemen itu apa gitu ya. Nah, ternyata sudut komplemen itu adalah sudut, mmm, yang ketika dijumlahkan dengan komplemennya gitu ya, nah itu sama dengan 90 derajat gitu ya. Nah, itulah sudut komplemen. Nah, untuk terkait dengan prinsip di sini, komplemen dari sudut yang sama, nah kalian bisa lihat di gambar, ini ya, yang ditunjuk oleh kursor ini. Nah, yang disebut dengan sudut komplemen itu, nah ini dia, ada X di sini, nah kemudian komplemen dari X, B gitu ya, karena ketika X ditambah B itu sama dengan 90 derajat dan selain B ternyata ada A gitu ya. Jadi X ditambah A juga sama dengan 90 derajat. Nah, oleh karena itu, sudut A dan sudut B ini besarnya sama. Itulah yang dikatakan dengan, komplemen dari sudut yang sama adalah kongruen gitu ya. Jadi sudut A dengan sudut B itu adalah kongruen. Oke ya. Nah, jadi sudut sudut, komplemen di sini adalah sudut X, tapi, pasangan komplemennya itu adalah A dan B. Nah, yang dikatakan dengan kongruen itu adalah, ya sudut A dan B ini gitu ya. Nah, itu, komplemen dari sudut. Nah, oke. Sedangkan, untuk kalimat yang keduanya itu adalah komplemen dari sudut-sudut yang kongruen, nah adalah kongruen gitu ya. Nah, jadi, makna dari pernyataan ini kita bisa lihat di gambar yang ini ya, yang ditunjuk di kursor ini. Nah, perlu kita ingat lagi tadi komplemen itu adalah, sudut yang jika di dijumlahkan dengan, sudut komplemennya itu, nah itu sama dengan 90 derajat gitu ya. Nah, di sini ada 2 sudut, ini ya, ada sudut C dengan sudut X, itu 90 derajat kalau dijumlahkan. Nah, sudut Y dengan sudut D juga sama 90 derajat kalau misalkan dijumlahkan. Nah, tapi kita lihat di sini ada tanda ini ya, X dengan Y ini sama gitu ya, besar sudutnya sama. Nah, ini karena, segitiga ya, sudut, di kaki-kaki segitiga ya, sudut X dan Y ini. Nah, ini diketahui ini, makanya itu bisa kita katakan, sama gitu ya, karena ada tanda samanya ya. Nah, ditandai kalau itu sama X dan Y itu. Nah, oleh karena itu komplemen-komplemen sudut itu, sudut X dan Y itu
ya kongruen gitu ya. Apa komplement dari sudut X? Nah, itu adalah sudut C, sedangkan komplement dari sudut Y-nya itu adalah sudut D. Nah, jadi artinya di sini sudut C dan sudut D itu kongruen gitu ya. Nah, itu untuk prinsip yang nomor 3 gitu ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke prinsip yang nomor 4. Nomor 4 ya. Nomor 4 itu suplemen dari sudut yang sama atau kongruen adalah kongruen. Nah, ini pernyataan ini bisa kita pecah jadi dua pernyataan gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah suplemen dari sudut yang sama adalah kongruen. Nah, untuk pernyataan yang pertama ini kalian bisa lihat gambarnya ini ya, yang ada sudut A, ada sudut X, dan ada sudut B gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita kita ingat kembali yang dimaksud dengan suplemen tadi apa gitu ya. Nah, ini suplemen berbeda dengan komplement. Kalau komplement tadi yang jumlahnya 90 derajat gitu ya. Nah, kalau suplemen ini nah jumlahnya 180 derajat. Nah, ini tentang istilah sebetulnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ketika ada sudut A gitu ya, maka suplemennya itu adalah sudut X di sini ya. Nah, kemudian X itu suplemennya dari B gitu ya. Nah, oleh karena itu A dan B itu adalah kongruen gitu ya. Nah, kongruen itu artinya besarnya sama. Kenapa dia besarnya sama? Karena suplemen sudutnya itu sama-sama gitu ya. Nah, di sini suplemen sudut dari A dan B itu adalah sudut X di situ ya. Nah, sedangkan untuk yang kalimat kedua, di sini suplemen sudut-sudut yang kongruen adalah kongruen gitu ya. Nah, ini ada dua kata kongruen malahan ya. Nah, ini mungkin agak sedikit membingungkan juga kalau misalkan tidak diterjemahkan secara hati-hati ya. Nah, ini kalian lihat di gambar segitiganya itu gitu ya. Nah, di sini di gambar segitiganya itu lihat di sudut-sudut di kaki segitiganya ini ada sudut X dan ada sudut Y gitu ya. Sudut X dan sudut Y ini ada tanda sama besar di sini ya. Nah, itu artinya sudutnya itu kongruen. Nah, selain sudut X dan sudut Y, ternyata sudut suplemen dari X itu adalah sudut C gitu ya, sedangkan suplemen dari sudut Y itu adalah sudut D. Nah, oleh karena itu, karena X dan Y-nya tadi sama besar derajatnya gitu ya. Nah, maka C dan D itu juga sama besar derajatnya. Derajatnya juga sama gitu ya. Jadi X dan Y kongruen, C dan D juga kongruen. Nah, itulah mengapa di sini ada dua kata kongruen gitu ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan tidak bingung gitu ya dengan kongruen adalah kongruen gitu ya. Nah, tapi itu kita bisa maknai dari gambar yang ada di sini gitu ya, yang disebut dengan kongruen itu yang mana sih gitu kan. Nah, sudut suplemen itu yang mana sih gitu. Nah, itu kalian bisa lihat di segitiga yang ada di sini gitu ya. Nah, oke. Nah, ini prinsip yang terakhir. Prinsipnya adalah sudut bertolak belakang adalah kongruen gitu ya. Nah, ini gambarnya ada sudut A, sudut C, dan sudut B. Nah, di sini yang dikatakan dengan sudut kongruen di sini adalah sudut A dan sudut B gitu ya. Namanya bertolak belakang berarti punggung-punggungan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari gambar di sini yang mana yang punggung-punggungan gitu ya. Nah, ini ya sudut A dan sudut B di sini ya. Itu adalah sudut bertolak belakang. Oke, itu ya. Itu ada 5 prinsip untuk basic angle theorem. Nah, jadi
tadi ada sudut bertolak belakang gitu ya, ada sudut suplemen. Suplemen ada 2 gitu ya, yang bagaimana dulu bentuknya gitu kan. Nah, terus, nah oke, selanjutnya kita ke contoh gitu ya. Nah, di sini ada contoh. Nah, diketahui AB tegak lurus. Nah, ini kalian biasa sambil melihat gambar ya, AB tegak lurus BC. Nah, jadi artinya AB tegak lurus BC. Jadi jumlah dari sudut 1 dan sudut B ini adalah 90 derajat dan sudut A komplemen sudut 1. Nah, ini sudut A adalah komplemen sudut 1. Mengapa dikatakan sudut komplemen? Karena jumlah A dan sudut A dengan jumlah sudut A dan sudut 1 ini sama dengan 90 derajat. Mengapa 90 derajat? Nah, karena di D ini ternyata tegak lurus gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di situ. Nah, yang diminta adalah buktikan sudut A kongruen dengan sudut B gitu ya. Nah, ini tapi ini bukan A besar, A kapital dan B kapital ya, tapi lebih tepatnya A kecil gitu ya, yang tidak kapital ya, dan B. Nah, itu salah penulisan ya. Oke. Nah, ini begini cara membuktikannya ya. Nah, pertama kan diketahui kalau AB itu tegak lurus BC. Nah, kemudian sudut B, nah itu maksudnya sudut B itu yang ini ya, yang 1 ditambah B kecil itu ya. Nah, itu sama dengan 90 derajat. Nah, sekarang dibuat sudut B kecil ya, artinya dibuat sudut B. Nah, itu komplemen dari sudut 1. Jadi sudut B ini adalah komplemennya dari sudut 1. Kalau dia komplemen berarti jumlah mereka 90 derajat ya. Nah, terus karena sudut A komplemen sudut 1, nah sudut A ini kan komplemen sudut 1, sedangkan sudut B juga komplemen sudut 1 gitu ya. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan kalau A dan B itu kongruen gitu ya. Nah, itu menggunakan prinsip yang tadi disampaikan, yaitu komplemen dari sudut yang sama adalah kongruen gitu ya. Nah, itu contoh gitu ya, kongruen gitu ya. Nah, ini B ya. Oke. Sekarang basic angle theorem ini inilah materinya. Karena selanjutnya kita akan ke hipotesis and conclusion. Nah, hipotesis itu apa? Nah, hipotesis itu adalah dugaan sementara gitu ya. Kalau konklusi itu kesimpulannya ya. Jadi ada dugaan, ada kesimpulan gitu ya. Nah, jadi di antara dugaan dan kesimpulan yaitu harus harus ada data yang membuktikan sampai kesimpulan itu terbukti gitu ya. Nah, oke, yang pertama dibahas di sini adalah bagaimana bentuk pernyataannya gitu ya. Nah, selain itu ada juga tentang converse gitu ya. Nah, bentuk pernyataan di sini dibagi ke dalam 2 kelompok ya. Ada dalam bentuk subjek predikat, ada juga dalam bentuk implikasi ya. Implikasi jika dan maka. Nah, karena ada melibatkan implikasi di sini, jika dan maka, maka itu muncul poin nomor 2 ini ya, converse gitu ya. Nah, mungkin kalian masih ingat dulu ketika belajar tentang implikasi, ada converse, ada inverse, dan ada kontraposisi gitu ya. Nah, jadi itu jangan dilupakan karena yang namanya belajar matematika ya disitulah gitu ya bermain-main ya. Oke ya, itu tentang implikasi dan converse. Mari kita pelajari course ini. Nah, tapi kita belajari dulu bentuk pernyataan yang pertama ya, tentang subjek dan predikat.
ya. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, contoh dari pernyataan yang yang disusun dalam bentuk subjek dan predikat itu. Nah, ini saya tandai dengan warna merah ya. Contohnya itu adalah sebuah logam yang dipanaskan memuai gitu ya. Nah, jadi ada subjeknya, ada predikatnya ya. Nah, yang jadi subjek di sini adalah sebuah logam yang dipanaskan. Sedangkan yang jadi predikatnya ini ya, ini saya garis bawahi ya. Nah, sebuah logam yang dipanaskan memuai. Nah, selanjutnya dari kalimat tersebut, dari kalimat yang memuat subjek dan predikat ini, nah, ternyata ada yang dikategorikan sebagai hipotesis ya, ada juga yang dikategorikan sebagai konklusi ya. Nah, jadi hipotesisnya itu adalah sebuah logam yang dipanaskan gitu ya. Jadi hipotesis itu itulah yang akan dibawa untuk membuktikan ke konklusinya ya. Nah, jadi sebuah logam yang dipanaskan itu merupakan hipotesis, sedangkan memuai itulah yang akan dibuktikan untuk mencapai sebuah kesimpulan. Nah, apakah kesimpulan itu benar atau tidak gitu ya. Nah, ternyata dari bentuk pernyataan sebuah logam yang dipanaskan memuai itu bisa juga kita buat ke dalam bentuk pernyataan yang lain yang setara gitu ya. Nah, jadi kalau dalam bentuk pernyataan implikasi gitu ya, yang menggunakan jika maka, nah, jadi jika logam dipanaskan gitu ya, nah itu jika logam dipanaskan itu adalah hipotesisnya antecedent gitu ya namanya kalau kalau di istilah lainnya itu. Jika logam dipanaskan maka logam itu memuai. Nah, jadi yang dibuktikan itu adalah apakah logam itu ketika dipanaskan akan memuai gitu ya. Nah, itulah logam itu memuai itu merupakan kesimpulan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau membuktikan apakah logam itu memuai ya tentu kita akan menggunakan pernyataan yang pertama gitu ya. Antecedennya ini ya, jika logam dipanaskan. Jadi kalau kita mau menunjukkan kalau logam itu memuai ya kita perlu memanaskan dulu gitu ya, karena itu adalah hal yang diketahui. Oke ya. Nah, jadi kita di sini belajar mengenali mana yang disebut dengan hipotesis, mana yang disebut dengan conclusion ya, konklusi. Jadi dari dua bentuk pernyataan ini, subjek, predikat, dan jika maka ya, kita mengenali mana yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis itu saya sebut dengan antecedent tadi ya. Nah, konklusi ini biasa juga disebut dengan konsekuen ya. Jadi ada antecedent, ada konsekuen. Jadi kita di sini sebetulnya belajar tentang kalimat mana yang disebut sebagai subjek, mana yang predikat, mana yang hipotesis, mana yang conclusion gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kalimat terlepas itu ditulis, dicatat dalam salah satu bentuk pernyataan antara subjek, predikat atau implikasi jika maka, nah itu kalian perlu tahu mana yang akan dibuktikan gitu ya. Jadi contoh di sini yang akan dibuktikan kalau dalam bentuk subjek predikat ini ya memuainya itu ya. Sedangkan dalam bentuk jika maka itu implikasi yang akan dibuktikan itu adalah logam itu memuai itu ya. Jadi sama. Yang dibuktikan itu pasti sama. Untuk
dua kalimat yang susunannya mungkin berbeda tapi, maknanya relatif sama gitu ya. Jadi saya harap ini tidak membingungkan bagi kalian ya. Oke, kita lanjut ke converse. Nah, converse dari, pernyataan gitu ya. Nah, tadi karena ada, susunan struktur kalimatnya itu, bentuk kalimatnya itu dalam bentuk subjek dan predikat, ternyata, kita bisa menemukan converse-nya ya. Jadi untuk pernyataan sebuah logam yang dipanaskan memuai, converse-nya itu adalah sesuatu yang memuai adalah logam yang dipanaskan gitu ya. Nah, ini kalian perhatikan dulu nih susunannya. Kemudian ini untuk yang bentuk implikatif, jika logam dipanaskan maka logam itu memuai gitu ya. Nah, ternyata converse-nya itu adalah jika logam memuai maka logam itu dipanaskan. Jadi dari dua bentuk pernyataan ini, mari kita bandingkan antara pernyataan dan converse. Yang warna merah dan yang warna biru, pernyataan dan converse gitu ya. Ada yang bentuknya subjek predikat, ada yang bentuknya implikatif ya, jika maka. Nah, tapi kita bisa menemukan apa ya, yang dinamakan dengan converse itu ternyata conclusion-nya di depan gitu ya. Tapi hipotesisnya di belakang. Jadi antecedent-nya di belakang, konsekuennya di depan. Nah, begitu juga dengan susunan kalimat yang dibuat dalam bentuk implikasi. Jadi yang di belakang pindah ke depan gitu ya, itulah converse. Nah, jadi ini tidak berbeda dengan konsep logika matematik yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, dari converse pernyataan ini muncullah prinsip gitu ya. Nah, jadi prinsip apa yang muncul? Ternyata converse dari pernyataan yang benar belum tentu benar gitu ya. Nah, jadi maksudnya apa ini prinsip yang nomor satu ini? Nah, jadi sebuah logam yang dipanaskan memuai. Nah, ini benar gitu ya. Ini kita anggap benar dulu. Tapi converse-nya belum tentu benar gitu ya. Nah, kita lihat converse dari sebuah logam yang dipanaskan memuai. Converse-nya adalah sesuatu yang memuai adalah logam yang dipanaskan. Nah, mengapa ini belum tentu benar? Karena masih ada sesuatu yang lain yang ketika yang juga memuai tapi bukan logam gitu ya. Jadi makanya di sini dikatakan belum tentu benar gitu ya. Jadi awalnya dia dari pernyataan yang benar, sebuah logam yang dipanaskan memuai, tapi ketika dibuat ke dalam converse-nya itu, nah itu belum tentu benar gitu ya. Nah, tidak selalu benar maksudnya ya. Nah, kenapa tidak selalu benar? Masih ada opsi lain maksudnya di sini. Sesuatu yang memuai adalah logam yang dipanaskan. Nah, artinya mengapa dia belum tentu benar tadi? Ya karena yang memuai itu tidak selalu logam gitu ya. Tidak selalu logam yang dipanaskan saja, tapi mungkin ada yang lain yang bisa memuai tapi bukan logam gitu ya. Nah, mungkin seperti itu penjelasan tentang prinsip yang pertama ini. Untuk kondisi yang kalimatnya dalam susunan implikasi juga demikian gitu ya. Jika logam memuai, maka logam itu dipanaskan. Jadi maksudnya di sini adalah logam itu memuai, tapi belum tentu itu dipanaskan. Bisa jadi dia diapakan gitu ya, tapi bukan dipanaskan. Nah, itulah prinsip dari converse, pernyataan yang benar belum tentu benar gitu ya. Nah, prinsip yang kedua ini converse dari definisi selalu benar gitu ya. Nah, oke. Artinya di sini kita kembali ke definisi tadi ya. Definisinya apa gitu kan? Definisi itu adalah pernyataan tentang makna ya. Tadi seperti yang tertulis di slide sebelumnya tadi, bahwa definisi itu adalah pernyataan tentang makna. Ya dia akan selalu benar mau di-converse kan seperti apa gitu ya. Nah, karena definisi itu memang benar gitu ya. Jadi itulah tentang hipotesis dan conclusion. Jadi
prinsip ini perlu kita ketahui, jangan sampai gitu ya, ketika kita membalik-balik kalimat gitu ya, yang awalnya jadi, konsekuen kita balik jadi anteseden gitu ya, itu perlu kita pertimbangkan karena, eee, konversnya itu tidak selalu benar gitu. Jadi, eee, konvers ini mengapa disampaikan di sini karena, eee, konvers ini bisa kita pakai untuk, teknik, pembuktian ya, konvers ini. Jadi ketika kita sulit membuktikan, jika logam dipanaskan maka logam itu memuai, kita bisa menggunakan konversnya gitu ya. Kalau konversnya itu benar gitu ya, eee, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terkait dengan, 2 materi di sini ya. Nah, jadi mudah-mudahan, ada yang bisa dimaknai, eee, mana hipotesis, mana conclusion gitu ya. Nah, jadi, eee, ya itu poinnya ya. Jadi di sini yang terakhir ini adalah converse, itu muncul, dari converse itu muncul, 2 prinsip ini gitu ya. Nah, jadi maksud di sini adalah, hati-hati ketika nanti dalam pembuktian menggunakan converse. Nah, itu pesannya, yang bisa kita ambil dari materi hari ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan akhir kata saya ucapkan, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.